Shalom, Amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan renungan malam GKPA Pencernihan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Nya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini Amang-inang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai ayat 31. Beginilah bunyi firman Tuhan. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan pengantara hamba-Mu Daud, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan memberikan kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menceritakan pengalaman pelayanan rasul-rasul Tuhan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita tahu sejak kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, para rasullah yang melanjutkan pelayanan dan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu para rasul dengan giat menyampaikan pekabaran Injil ke semua daerah sesuai dengan perintah amanat agung yang telah Tuhan sampaikan kepada rasul-rasulnya secara umum dan secara khusus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pada kisah firman Tuhan yang kita baca malam hari ini berbicara mengenai pelayanan yang dilaksanakan oleh rasul Tuhan, yaitu Petrus dan Yohanes, ketika mereka memberitakan Injil di tengah-tengah orang banyak. Disebut dalam firman Tuhan ini kemudian mereka didatangi oleh imam-imam dan juga kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Untuk apa mereka didatangi? Orang-orang tersebut datang untuk mengancam dan menghentikan pelayanan yang dilakukan oleh rasul-rasul Tuhan. Karena itu mereka sangat marah karena rasul-rasul Tuhan menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Akhirnya mereka ditangkap dan akhirnya mereka diserahkan pada tahanan, yang kemudian keluarlah larangan yang ditetapkan bagi para imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang Saduki untuk tidak lagi mengajar dalam nama Yesus. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah ancaman itu menyurutkan semangat rasul-rasul Tuhan untuk terus lanjut melakukan pekabaran Injil di tengah-tengah orang yang ada di sekitar mereka? Apakah mereka pada akhirnya undur ketika para imam-imam, kepala pengawal bait suci,
dan juga orang-orang Saduki melarang mereka. Ternyata tidak demikian. Mengapa mereka tidak mengalah dan kenapa mereka tidak undur dari pelayanan itu? Kita tahu kesaksian Allah melalui kebangkitannya yang telah mati untuk menebus dosa manusia telah menggugah kehidupan mereka untuk terus giat dan setia melayani Tuhan apapun yang terjadi. Karena itu, apa tindakan Petrus dan Yohanes waktu mereka mengalami kesukaran dalam pelayanan? Yang pertama, kita lihat dalam firman Tuhan ini dikatakan, mereka menyampaikan atau menseringkan kesukaran dan penderitaan mereka kepada teman-teman sepelayanan dan juga kepada jemaat-jemaat pada saat itu. Yang kedua, mereka berdoa bersama-sama memohon kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Sesungguhnya mereka sudah tahu hal-hal buruk yang akan mereka alami setelah kematian Tuhan Yesus. Karena dalam ayat yang ke-25 ini kita lihat bahwa mereka mengulas sekilas nubuat penderitaan Mesias yang disampaikan oleh Daud. Tetapi walaupun demikian, di tengah-tengah kesukaran itu bukan mereka mengeluh dan bukan mereka menyatakan undur diri dari pelayanan, melainkan mereka datang kepada Tuhan memohon supaya Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka untuk menyampaikan kabar keselamatan dengan penuh berani. Memang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan setiap doa-doa mereka, dengan persekutuan yang saling mendukung dan saling mendorong satu dengan yang lain, akhirnya kalau kita perhatikan dalam pasal 4 ayat 4 dikatakan, dari antara orang yang mendengar kabar itu banyak yang menjadi percaya, hingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan melalui pelayanan-pelayanan yang banyak. Pelajaran apa yang dapat kita maknai dari firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama, jangan menyerah dalam melayani Tuhan, meskipun banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Kesadaran akan penderitaan Yesus telah membuat iman mereka semakin teguh, tetap maju melayani meskipun sukar yang harus mereka hadapi. Yang kedua, mari berbagi pengalaman, menseringkan pengalaman iman rohani kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman sepersekutuan kita, baik melalui persekutuan-persekutuan menjadi kesaksian, menjadi berkat, dan akhirnya dalam setiap penderitaan, kesukaran yang kita alami ketika melayani Tuhan, satu dengan yang lain bisa saling mendukung, bisa saling mendorong untuk memajukan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan yang terakhir, teruslah berdoa kepada Tuhan, teruslah memohon hikmat, dan teruslah memohon kemampuan supaya pelayanan kita mendatangkan berkat bagi semua orang. Sebagaimana Tuhan telah memberkati rasul-rasulnya dalam melayani tengah-tengah dunia, demikian juga Dia akan memberkati, memampukan kita, mengurapi kita untuk menjadi berkat dan saksi di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang kembali mengingatkan kami akan kasih setiap penyertaan Tuhan bagi setiap kami yang mau melayani dengan tekun dalam iman untuk mengabarkan Injil keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Meskipun banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi, tapi kami percaya dalam doa kami, Tuhan akan senantiasa menyertai, memampukan dan memberikan hikmat bagi kami, sehingga iman kami tetap teguh dan semangat kami tetap berkobar-kobar untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan istirahat. Berkatilah kami, jaga dan peliharakan kami,
sehingga kami beroleh kenyamanan dan ketenangan sepanjang malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.